Puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Saya percaya kita semua bersuka cita sore hari ini. Amin. Haleluya. Sebelum kita mulai ibadah kita pada sore hari ini, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Kau sungguh baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau sore hari ini Tuhan kami boleh ada di tempat ini. Kami tahu itu tidak sesuatu kebetulan Tuhan, melainkan anugerah Tuhan yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami akan mulai ibadah ini Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang turun Tuhan, hadirat-Mu turun penuhi setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang telah sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Boleh berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik, kasih-Mu berlimpah buat setiap kami Tuhan.
kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari dengan penuh ucapan syukur sama-sama katakan, ku naikkan Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sungguh baik. Terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang semua bangkit berdiri sama-sama katakan, ku naikkan syukurku, buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kami naikkan syukur kami, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Terima kasih Tuhan, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, oh, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Biar segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Haleluya. Bapak Ibu semuanya, saya mau kita berfellowship dulu sore hari ini. Boleh sapa kanan kirimu, katakan Tuhan Yesus baik. Sama-sama katakan, di saat kulihat jalan hidupku
duka citaku di saat sukacita kau ada besertaku, beri damai di hidupku. Say kebaikanmu, kasihmu, sungguh tiada batasnya. Bila kulihat jalan hidupku, tangan kasihmu memegangku. Kebaikanmu, kasihmu, sungguh tiada batasnya. Bila kulihat jalan hidupku, tangan kasihmu memegang hidup. Yesus kau ada di setiap hari-hariku. Yesus kau setia menjagaku selamanya. Kebaikanmu, kasihmu, sungguh tiada batasnya. Bila kulihat jalan hidupku, tangan kasihmu memegangku. Kebaikanmu, kasihmu, sungguh tiada batasnya. Bila kulihat jalan hidupku, tangan kasihmu memegang. Bapak Ibu saudara-saudari, kita percaya Tuhan Yesus sungguh baik dalam kehidupan kita, amin. Biar kita mau ekspresikan lebih lagi rasa ucapan syukur kita, karena Tuhan kita teramat baik buat setiap kita, amin. Semuanya boleh tepuk tangan di atas, sama-sama katakan kebaikanmu, kasihmu, sungguh tiada batasnya, amin. Bila kulihat jalan hidupku, tangan kasihmu memegangku. Kebaikanmu, kasihmu, sungguh tiada batasnya, amin. Bila kulihat jalan hidupku, tangan kasihmu memegangku. Kebaikanmu, kasihmu, sungguh tiada batasnya. Bila kulihat jalan hidupku, tangan kasihmu memegangku. Kebaikanmu, kasihmu, sungguh tiada batasnya. Bila kulihat jalan hidupku, tangan kasihmu memegang hidupku. Kau baik Tuhan, perbuatanmu dahsyat, sorakan amin. Haleluya. Kau sungguh baik Tuhan, yang bersuka cita sorakan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku, amin. Haleluya. Hari berganti hari,
Sudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Semuanya serahkan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Biar musik memuji Tuhan. Haleluya. Kau baik Tuhan, Kau luar biasa buat setiap kami. Haleluya. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Oh, Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari jempolnya Bapak Ibu. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Say, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kau luar biasa Tuhan, selama-lamanya Kau baik dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan. Haleluya. Boleh berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Haleluya. Bapak Ibu boleh silakan kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Special things of yours, you have shed your blood, redeemed my soul. So I praise your name and I lift you high. With every breath, I know that I am forever yours, forever yours.
Lord, why do you even love me so? Am I a special things of yours? You have shed your blood, redeemed my soul. So I praise your name and I lift you high. With every breath I know that I am forever yours, forever yours, forever yours. Yes, Lord, I'm yours, surrender all my life into your hands. Oh Lord, my soul is always in, for I am forever yours, yours, forever yours, forever yours. Yes, Lord, I'm yours, surrender all my life into your hands. Oh Lord, my soul is always in, for I am forever yours. Amen. Forever yours, forever yours. Yes, Lord, I'm yours, surrender all my life into your hands. Oh Lord, my soul is always in, for I am yours. Oh, forever yours, forever yours, forever yours. Yes, Lord, I'm yours, surrender all my life into your hands. Oh Lord, my soul is always in, for I am yours. It's always in, it's always in, it's always in, it's always in, for I am yours. Mari sembahyang, ini aku Tuhan, aku milik-Mu. Pakailah kami Tuhan, pakailah kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami ini milik-Mu Tuhan. Pakailah hidup kami Tuhan, Kamu pakai kami lebih lagi Tuhan, biar kami bisa menjadi impact yang positif buat lingkungan kami Tuhan. Ya lalabashi, ya lalabashi, ya lalabashi, ya lalabashi. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku
bejanamu untuk kemuliaan-Mu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakan-Mu. Mari saya ajak semuanya bangkit berdiri, sama-sama katakan. Umur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tadi ketika kita menyanyikan lagu Tuhan baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Tuhan hanya menaruh di hati saya. Mungkin ada di antara teman-teman semua, Bapak Ibu yang hadir sore hari ini. Ketika engkau menaikkan pujian itu, sesuatu yang mungkin bertentangan dengan pikiranmu, dan engkau berkata, di mana kebaikan Tuhan? Di mana kasih Tuhan? Buktinya sampai hari ini Tuhan tidak tolong saya. Sepertinya itu kontradiksi antara pujian tersebut dan pikiranmu. Tetapi sesungguhnya apa yang engkau pujikan di hadapan Tuhan sore hari ini, itu adalah firman Tuhan. Tuhan sendiri yang berkata, aku baik. Dan aku menunjukkan kebaikanku kepada setiap orang yang percaya kepadaku. Dan Tuhan katakan ini hanya masalah waktu saja. Tetap kuat dan tetap setia kepada Tuhan. Ketika engkau berkata Tuhan baik, Dia baik bagiku. Sesungguhnya engkau sedang berkata kebaikan Tuhan. Sesungguhnya engkau sedang bernubuat. Sesungguhnya engkau sedang merancangkan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan. Dan engkau akan menerimanya. Dan engkau akan mengalaminya. Teruslah bernyanyi. Teruslah memperkatakan firman Tuhan. Dan engkau akan melihat firman itu terjadi atas kehidupanmu. Biarkan pikiranmu, perasaanmu mengikuti apa kata roh, apa kata firman. Dan ketika engkau selaras dengan firman Tuhan, itulah akan terjadi di dalam kehidupanmu. Dan engkau akan melihat ketika engkau berkata Tuhan baik bagiku. Tuhan turun tangan, Tuhan bekerja memulihkan kehidupanmu. Terima kasih Bapa. Hamba tahu engkau sangat mengasihi setiap kami di tempat ini. Karena kami anak-Mu, karena kami kepunyaan-Mu. Kami bersyukur dan kami mau sepakat dengan Tuhan.
Tuhan baik bagiku, Tuhan baik di dalam kehidupanku, itu cukup. Terima kasih Bapa. Nyatakan isi hatimu sore hari ini. Berbicara ya Tuhan, di awal bulan April ini ya Tuhan, menjadi tuntunan bagi setiap kami, keluarga besar GBI New Life Community. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Puji Tuhan, silakan duduk. Mungkin Kak Dodo boleh standby di atas ya. Ada kursinya juga. Ada beberapa lagu nanti kita akan nyanyikan. Puji Tuhan, shalom, selamat sore buat kita semua. Gimana kabarnya? Luar biasa ya. Beberapa teman kemarin ada yang sakit ya. Tapi puji Tuhan hari ini bisa hadir. Dan puji Tuhan ada rekan saya juga ya. Pastor Alfred juga ya. Yang boleh hadir, terima kasih. Juga saya lihat ada wajah-wajah baru juga ya. Selamat bergabung ya. Teman-teman semua di tempat ini, kita di sini adalah keluarga ya. Adalah keluarga. Belakangan ini cukup ramai juga ya di media sosial, di YouTube bagi teman-teman yang mengikuti perkembangan yang ada ya. Ada istilahnya kekristenan progresif. Ada yang dengar percakapan itu? Ada yang mengikutinya juga ya. Dan itu sangat mengganggu pasti bagi teman-teman ya. Karena apa? Karena mereka mulai mengutarakan apa yang menjadi pemahaman pemikiran mereka. Dan itu sesungguhnya sedang menghantam pondasi iman kita. Dan jangan heran ya, menjelang kedatangan Tuhan pasti ajaran sesat akan datang. Tujuannya apa? Untuk menyesatkan kita, untuk menipu kita dari apa yang kita percayai. Tugas kita sebagai anak Tuhan, kita harus memegang teguh apa yang sudah diajarkan kepada kita sejak kita sekolah minggu, sejak kita remaja, sejak kita pemuda, bahkan sampai hari ini. Karena mau tidak mau ya, ajaran sesat apapun juga akan datang untuk dia goncang ya, akan dasar daripada pondasi iman kita. Makanya saya ingin ya, sebelum saya masuk lebih dalam lagi apa yang menjadi pesan Tuhan, untuk kita melihat akan pengakuan iman GBI, tetapi ini versi ringkasnya ya. Kita tahu bersama-sama juga ada pengakuan iman rasuli ya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan seterusnya. Gereja-gereja aliran Protestan ya, mereka punya pengakuan, termasuk juga GBI. GBI adalah anggota PGI. GKI, HKBP dan semuanya itu ada di PGI. Jadi kita sama-sama termasuk GBI juga. Amin. Memang di dunia ini ya, begitu banyak aliran-aliran agama ya, terutama juga kekristenan. Tetapi kita melihat ada pondasi-pondasi yang sudah dibangun oleh bapak-bapak gereja kita. Bisa ditayangkan di multimedia ya, ada di pengumuman. Di pengumuman nanti diklik, di pengumuman di awal itu ada pengakuan iman GBI versi ringkas ya. Kita akan baca bersama-sama, silakan ditayangkan. Di pengumuman yang pertama ada pengakuan iman GBI versi ringkas. Jadi paling tidak teman-teman semua ya yang ada di gereja ini mengerti apa yang kita percayai. Ya. Oke ya. Yang pertama sama-sama kita baca. Aku percaya bahwa apa? Alkitab adalah firman Allah. Kita pelan-pelan aja ya. Satu dulu ya. Percaya di sini Alkitab firman Allah? Amin. Jadi harus taruh di hati kita. Apapun komentar orang berkata dan meragukan Alkitab ini, biarlah pengakuan iman kita berkata, Alkitab yang saya pegang dan saya baca sejak saya kecil sampai hari ini adalah firman Allah. Mau orang berkata dongenglah, hanya pemikiran manusia, tetapi orang yang menulis Alkitab, mereka diilhami oleh Roh Kudus. Dan kita sepakat bahwa Alkitab adalah firman Allah. Amin. Karena akan datang juga orang yang berkata, tahu nggak Alkitabmu itu Delmin, itu bukan firman Allah, itu cuma karangan manusia aja. Itu cuma tipu-tipuan manusia. Biarlah kita punya iman, Alkitab adalah firman Allah. Yang kedua sama-sama, 2, 3, Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Percaya Tritunggal? Amin. Ini pun juga diserang juga. Ada Dwi Tunggal juga.
Tapi kita percaya, Alkitab juga mencatat, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Hakikatnya semuanya adalah Allah. Sama, satu. Amin. Kita harus sepakat, ini yang kita percayai ya. Tritunggal, ketika mereka mulai menyerang gitu kan, nggak ada Tritunggal tuh, Dwitunggal yang ada. Tetapi kita percaya, karena di Alkitab ada Roh Kudus ya, ada Bapa ya, ada Allah ya, ada Yesus. Tentu punya peranan masing-masing. Yang ketiga, sama-sama kita baca 2-3. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke sorga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Amin. Kita baru merayakan juga ya Natal, kelahiran Yesus, kematian Yesus di Jumat Agung, hari Minggu kemarin Paskah, dia bangkit dari antara orang mati, dia naik ke sorga ya. Dia dikatakan dia adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja ya. Akan datang juga ajaran yang berkata ya, Yesus enggak bangkit, Yesus yang enggak mati, Yesus yang lain itu yang mati gitu kan. Akan datang, tetapi biarlah yang kita yakini benar, Yesus lahir, mati, bangkit, naik ke sorga, dia adalah juru selamat kita. Dan selanjutnya kita baca lagi 2-3, manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Amin. Saudara percaya bahwa keselamatan kita oleh karena pengorbanan Kristus? Amin. Sepakat oleh darah Yesus? Amin. Atau saudara percaya, oh saya selamat karena perbuatan baik? Ada yang meyakini bahwa kita selamat karena perbuatan baik? Boleh angkat tangan? Puji Tuhan ya, kelihatannya imannya kuat di sini ya. Jadi kembali lagi, agama di luar sana banyak yang akan berkata, bahkan mungkin juga dari kekristenan pun juga akan ngomong juga ya. Gak cukup gitu kan, hanya percaya, tapi perbuatan baik kita. Tapi kembali lagi, kita diselamatkan karena kita percaya pengorbanan daripada Tuhan Yesus Kristus ya. Cukup sekali dia berkorban bagi kita, dia selamatkan kita. Bukan karena dibaptis kita selamat, bukan karena kita datang ke gereja kita selamat, bukan karena memberikan persepuluhan kita selamat, bukan karena perbuatan baik kita, banyaknya amal kita diselamatkan, bukan. Tetapi karena apa? Kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Kita lock in ya, kita terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan darahnya menyucikan dan menguduskan kita. Amin. Ini yang GBI yakini, ini yang kita yakini sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian dikatakan lagi di yang kelima, 2-3, bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Ada di Alkitab bahasa roh? Ada ya, ketika Roh Kudus dicurahkan, mereka dipenuhi Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus, dan berkata-kata dalam bahasa roh ya. Kita gak akan buang apa yang Alkitab katakan, apa yang Alkitab tulis. Kualat kita ya. Masa ada di situ terus kita bilang gak ada, berarti kita sedang menyangkal Tuhan. Jadi itulah yang kita percaya. Kalaupun juga teman-teman di tempat ini alami baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, puji Tuhan. Ada juga yang berkata kepada saya, Pak Pendeta, sampai saat ini saya belum bisa berbahasa roh. Tidak masalah. Tidak masalah, katakan kiri kanan, tidak masalah ya. Tidak diharuskan ya. Bahkan ada yang berkata, Pak kira-kira ada kursusnya enggak? Boleh ditulisin enggak gitu? Apa yang saya ucapkan gitu? Kembali lagi, itu enggak ada kursus bahasa roh ya. Itu semua daripada Roh Kudus ya, yang membaptis kita. Bukan berarti, oh lu belum bahasa roh, berarti lu enggak ada Roh Kudus. Itu pemahaman yang salah, itu ajaran yang salah. Kalau kita boleh percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti itu Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita. Amin. Kemudian kita baca sama-sama yang ke-6, 2-3. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Amin. Makanya di awal bulan ini di gereja di tempat ini kita ada perjamuan kudus. Ketika Bapak Ibu masuk tadi, saudara terima perjamuan kudus karena kita yakini, kita mengingat akan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus ya. Dan kita meyakini juga sampai hari ini mujizat masih ada,
kesembuhan tersedia bagi orang yang percaya kepada Yesus. Sepakat dengan saya, amin? Ya. Karena iblis pun juga merancangkan, orang jahat juga melepaskan segala bentuk sakit penyakit. Mereka bisa menciptakan juga ya senjata biologi, senjata sakit penyakit. Tapi kita punya Tuhan yang luar biasa yang menyediakan kesembuhan bagi kita. Amin. Dan yang terakhir, baca sama-sama yang ketujuh. 2, 3. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup kekal. Mau tidak mau ya, ready or not ready ya, Yesus is coming soon. Yesus datang segera ya. Jadi kita percaya itu ada kebangkitan tubuh. Artinya apa? Keluarga kita, saudara kita yang mati, kita percaya ketika Yesus dia datang di udara, di angkasa, itu mereka akan diangkat terlebih dahulu. Mau mereka yang ada di kremasi yang dan semuanya ya, yang mungkin hancur tubuhnya di lautan, dimanapun juga, Tuhan sanggup mengangkat mereka ya, memulihkan mereka. Kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan kehidupan yang kekal ya. Jadi kembali lagi kita percaya ya bahwa ada kebangkitan tubuh ya. Bagi setiap kita yang mati di dalam Kristus ada kehidupan kekal. Ada sorga ya, ada langit baru, bumi baru, ada juga hukuman kekal, ada neraka. Tapi saya percaya setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan sudah menyediakan tempat bagi setiap kita. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa bagi setiap kita. Haleluya. Puji Tuhan ya. Sore hari ini kita akan belajar bersama-sama. Gak apa-apa, mungkin diam aja dulu Kak Dodo ya. Nanti mungkin pas lagu kita bisa ini. Kita akan belajar bersama-sama 3 ciri murid Yesus ya. Di dalam perenungan saya di masa-masa kebangkitan Tuhan Yesus di Paskah, saya banyak membaca ya, merenungkan orang-orang ya, murid-murid Yesus yang luar biasa ya, punya karakter luar biasa ya. Kita kan pasti punya teman ya, punya kriteria teman gitu ya. Saya beberapa waktu yang lalu saya nanya di kantor ya, di perusahaan, di persekutuan doa kantor, saya bilang, menurut lu ya, kalau lu punya teman itu ya, temannya saya itu kayak gimana gitu. Dia bilang, yang nelponin gua kalau gua lagi sakit ya, yang datangin gua, yang perhatiin gua ya, yang mau temani gua kalau makan. Nah, ya. Kalau menurut teman yang sini, sebelah sini, seperti apa tuh ya, teman sejati? Kalau menurut Delmin, ya, teman yang selalu ada buat kita. Kalau menurut ibu, suka dan duka selalu ada. Kalau menurut yang sebelah sini, definisi teman yang selalu ada ya, luar biasa ya. Ya tentu kadang-kadang Kak Dodo yang pengen selalu ada ya, biasanya kalau yang sudah jalanin hubungan ya, kalau yang pengen selalu ada ya langsung dinikahin gitu kan, selalu ada. Haleluya, puji Tuhan ya. Jadi kembali lagi, kalau kita melihat Yesus pun juga ya, ternyata ada murid-murid yang akhirnya pergi meninggalkan Yesus, termasuk 11 murid ya. Satu mengkhianati Yesus, Yudas menjual ya. Ada juga yang menyangkal Yesus dan akhirnya mereka pergi. Tetapi saya menemukan ternyata ada orang-orang yang percaya Yesus juga dan mereka tetap stay, tetap ada di tengah-tengah Yesus menderita, di tengah-tengah Yesus pikul salib, di tengah-tengah Yesus dipaku, di tengah-tengah Yesus mati di kayu salib, di tengah-tengah Yesus diturunkan dari salib, di tengah-tengah Yesus dimasukkan ke dalam kubur, bahkan di tengah-tengah Yesus bangkit dari antara orang mati, dia pergi ke kuburan. Menurut saudara itu teman sejati enggak? Sejati ya, sejati, luar biasa ya. Dan kita akan melihat bersama-sama ya, sore hari ini 3 ciri murid Yesus yang sejati. Yang pertama saya temukan itu mereka yang setia dalam menjalankan visi Tuhan.
Yang pertama itu mereka yang setia dalam apa? Menjalankan visi Tuhan. Amsal 29 ayat 18a. Amsal 29 ayat 18a. Apa itu visi? Ya. Dikatakan di sini, bila tidak ada wahyu, ya, saya buka kurung tutup kurung situ, bila tidak ada wahyu, maka menjadi apa? Liarlah rakyat. Dalam bahasa Inggris dikatakan where there is no vision, the people perish. Ya. Jadi kalau nggak ada vision, nggak ada visi, dikatakan ya, bila tidak ada visi, rakyat akan binasa. Jadi ternyata kalau di dalam Alkitab bahasa Indonesia wahyu, tetapi di bahasa Inggris itu dikatakan vision atau visi. Berarti wahyu itu sama dengan visi. Nah, visi itu sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Katakan visi itu penting. Ya. Visi itu penting karena itu berbicara mengenai tujuan hidup kita. Saya teringat ketika saya dipanggil oleh Tuhan, ya, di tahun 99, ya, teman saya ini ada juga, Bro Alfred, ya, dia dari Poso, saya waktu itu di Makassar, dia berkata, sudah ada 2 formulir, kita berangkat ke Jakarta untuk masuk sekolah Alkitab. Waktu itu saya sedang juga di dalam sebuah pergumulan, karena saya mau kuliah Akademi Pariwisata, sudah terima formulir, tetapi di dalam doa saya melihat seperti Tuhan itu menangis, melihat bumi ini. Dan atas hal tersebut saya gumuli, saya berdoa, saya tahu ini sebuah visi, ini sebuah panggilan Tuhan di dalam kehidupan saya yang saya harus lakukan. Dan pada waktu itu saya berdoa, Tuhan saya enggak tahu sekolahnya di mana untuk menjalani visi ini. Dan puji Tuhan, ya, teman saya ini Bro Alfred ternyata di Poso sana di Sulawesi, dia korespondensi dengan pihak Jakarta yang katakan, sudah ada 2 formulir, kita siap ke Jakarta. Berarti apa? Ada campur tangan Tuhan di situ. Dan saya responi itu, saya berangkat ke Jakarta. Ya. Jadi visi sangat penting dalam kehidupan orang percaya, karena visi akan mengarahkan kita kepada tujuan Tuhan dalam hidup ini. Tetapi sebaliknya, jika kita hidup tanpa visi, hidup kita akan menjadi liar dan berakhir pada kehancuran dan kebinasaan. Jadi bersyukur kalau kita punya visi, punya tujuan ilahi yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Ya. Mungkin saudara berkata gitu kan, visi saya apa? Nggak usah terlalu pikir jelimet gitu kan. Bagi yang sedang kuliah, karena Tuhan ada di dalam setiap tahapan kehidupan kita. Bagi yang sedang kuliah, visi Tuhan yaitu ya kuliah, belajar. Baik yang pelajar juga, berarti visi Tuhan, kehendak Tuhan adalah belajar, kuliah, udah itu. Bagi yang bekerja, ya pekerjaan itu adalah visi dan kehendak Tuhan. Yang Tuhan mau kita kerjakan. Kok enggak rohani ya? Mestinya visi Tuhan, pelayanan ke Papua, ke pedalaman, melayani di gereja. Jadi apa yang Tuhan percayakan kepada kita, itu kehendak Tuhan. Amin. Itu visi daripada Tuhan. Bulan lalu saya sudah sampaikan bagaimana Tuhan ciptakan manusia, ditaruh di mana? Taman Eden. Tugasnya apa? Untuk memelihara dan mengusahakan taman itu. Berarti sama dengan bekerja. Jadi lihatlah sore hari ini bahwa pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita itu adalah visi Tuhan, itu adalah kehendak Tuhan. Ini kan besok ini kan sudah mulai liburan ya, seminggu ya, dinikmati. Kalau liburan sebulan nikmati enggak? 2 bulan, 3 bulan, enggak kerja, enggak ada gaji, bisa kere ya. Libur sih libur gitu, tapi kalau sudah sebulan 2 bulan, kayaknya itu bukan liburan ya. Itu sudah kita di PHK, mem-PHK-kan diri kita sendiri. Ya. Jadi kembali lagi memang desain Tuhan di dalam kehidupan kita, itu untuk melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Ya. Yang sudah menikah, tentu itu juga adalah visi Tuhan, kehendak Tuhan bagimu. Ya. Bukan hanya sekedar menikah aja, karena hidup sendiri, enggak. Tapi ada destiny Tuhan, ada kehendak Tuhan di dalam pernikahan itu. Temukan itu.
Karena banyak orang juga dia menikah tetapi dia menelantarkan pernikahannya. Di dalam seluruh kehidupan kita itu ada rencana Tuhan dan kehendak Tuhan. Dan di Alkitab saya temukan ada seorang ibu ya, yang luar biasa. Ya. Dia menemukan kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Malaikat Tuhan datang kepada dia ya, dan berkata, engkau akan mengandung. Yang kamu kandung ini adalah juru selamat umat manusia. Dan dia pun juga nanti akan menjadi perdebatan yang luar biasa. Akan ada pertentangan karena dia harus menderita, dia harus mati, dia harus berkorban untuk apa? Menebus dosa umat manusia. Siapakah wanita itu? Maria. Maria adalah contoh seorang yang apa? Setia terhadap visi Tuhan. Dan kita melihat bagaimana kepercayaan Tuhan kepada Maria ketika dia diberikan visi tersebut, dia dengan rela dan berkata, aku siap, jadilah sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, aku siap mengandung bayi ini. Walaupun dia mengalami juga cemooh, celah. Ya, yang benar aja lu bilang dari Tuhan, pasti ada laki-laki lain nih gitu kan, yang hamilin lu. Bisa enggak? Sangat bisa. Terkadang ketika kita menjalankan visi Tuhan, ya, serangan dan tantangan itu bukan datang dari orang di seberang laut sana. Justru yang di dalam rumah atau yang dekat dengan kita, ya akan terlebih dahulu, lu doa lagi deh gitu kan. Lu yang benar aja. Saya ketika melangkah di dalam visi Tuhan untuk memulai New Life Community, yang suruh saya, lu jangan emosi lu, itu bukan orang lain, itu keluarga. Bahkan ketika menjalani proses itu, bukan hanya kakak-kakak saya, tapi juga istri saya, anak saya juga berkata, jangan-jangan cuma emosi sesaat gitu kan. Jangan-jangan hanya supaya pengen dilihat orang. Tapi Tuhan taruh di dalam hati saya harus lakukan, ini adalah kehendak Tuhan. Tuhan sudah panggil saya dan Tuhan sudah perlengkapi saya. Masakan orang sudah sekolah, sudah diperlengkapi, terus hanya duduk manis aja gitu. Saudara beli mobil balap ya, Ricardo beli mobil balap terus mobilnya hanya diparkir di rumah ya, nggak ada gunanya gitu. Mobil balap dirancang oleh ahlinya, itu harus ada di lintasan, ya. Itu harus ada di sirkuit gitu kan, baru dia maksimal kehidupannya. Demikian juga setiap kita di tempat ini. Amin. Tuhan sudah rancangkan kita dan Tuhan mau tempatkan kita di lintasan Tuhan, di dalam kehendak Tuhan, di dalam rencana Tuhan. Dan saya mau katakan temukan itu. Bahkan kadang-kadang itu bertentangan dengan mungkin pemikiran kita. Duitnya lah dari mana, gimana nih. Semuanya itu dari pikiran. Plus ditambah lagi keluarga dan teman-teman yang lain. Model kayak lu gitu kan, mana mungkin sukses, mana mungkin berhasil. Tapi Tuhan sudah taruh di hati. Kau harus melangkah, masuk di dalam sebuah usaha yang baru. Kalau Tuhan taruh itu satu kekuatan yang luar biasa di dalam hati. Ya, untuk saudara mulai mungkin melangkah untuk sebuah bisnis. Berdoa, kalau sudah mantap, melangkahlah dengan iman. Amin. Di dalam panggilan kita apapun juga. Ada mungkin pengen masuk di dunia entertain, Tuhan taruh gitu kuat. Yang benar aja Tuhan, di sana kan gua mungkin bisa terpengaruh yang buruk. Tapi kuat di hati saudara untuk masuk, untuk menjadi terang di dunia entertain. Kenapa tidak? Ya. Jadi berkat di situ, berkaryalah di situ. Bawa nilai kerajaan Allah, tampil beda di situ. Jadilah sebagai anak-anak Tuhan yang membawa terang di tempat tersebut. Jadi kembali lagi Maria ya, dia mendapatkan visi daripada Tuhan dan dia setia. Setelah melahirkan apa yang terjadi? Anaknya mau dibunuh. Yesus mau dibunuh. Terkadang visi yang Tuhan berikan juga buat kita ya. Terkadang bukan orang yang di luar sana yang mau bunuh. Terkadang juga teman-teman kita, keluarga kita atau siapapun juga yang dekat dengan kita. Kadang-kadang kita lagi seperti orang menyala-nyala gitu. Dia datang kepada kita apa? Dia bawa ember dan bawa air gitu kan. Terus siram ke Kristi gitu kan. Biar padam lu gitu kan. Biar lu
melakukan lagi apa yang menjadi kehendak Tuhan. Biar lu gak maksimal lagi di dalam pekerjaanmu. Itu pekerjaan daripada si iblis. Tapi kita harus kuat menjalani visi yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Yang percaya katakan amin. Maria dan Yusuf, mereka selamatkan bayi Yesus. Mereka pindah ke Mesir. Setelah ancaman pembunuhan itu reda, mereka balik lagi dari Mesir, datang lagi ke Israel. Mereka bimbing Yesus. Yesus kan nggak tiba-tiba simsalabim, set gitu kan, 3 tahun langsung gitu kan, enggak. Natural, seperti kita semua ya, beranjak dari kecil gitu kan sampai gede ya. Sekarang rame juga ya, ada ya yang buat gitu ya, visualisasinya gitu ya, dari kecil dari bayi gitu kan, tiba-tiba langsung gede gitu kan. Tapi katanya kok mukanya masih tua gitu kan ya. Lahirnya tua terus sampai akhirnya juga masih tua juga gitu. Karena yang memperagakannya juga orang tua gitu ya. Jadi kembali lagi ya. Visi yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita itu pasti ada penentang. Ya, pasti ada tantangan. Tetapi biarlah kita tetap kuat, setia melakukan visi tersebut. Yesus dibesarkan oleh Maria ya. Dibimbing, dididik, bantu papanya pun juga ya, sebagai tukang kayu ya, di Kapernaum ya, di Nazaret dia di situ berbisnis, berusaha, sama-sama juga dengan teman-teman semua di tempat ini yang usia-usia produktif gitu kan, yang sedang bekerja. Yesus pun juga mengerjakan musim Bapa bagi dia ada di rumah orang tuanya, dia bekerja membantu bisnis orang tuanya. Ketika dia sudah 30 tahun, musimnya baru sudah datang bagi dia. Dia harus apa? Meninggalkan rumah papa, mamanya. Untuk apa? Mengikuti ada sebuah kehendak lagi. Kehendak Bapa di sorga untuk memulai apa? Pelayanan. Dia tinggalkan rumahnya dan dia mulai pergi melangkah di dalam pelayanan. Teaching, preaching, and healing. Yesus mulai mengajar, Yesus mulai menyembuhkan. Memulihkan orang-orang pada waktu itu. Musim kehidupan, ada waktunya teman-teman kuliah, ada waktunya teman-teman bekerja, ada waktunya teman-teman sudah ada duitnya gitu kan, pekerjaannya mapan ya, masuk di dalam pernikahan ya, seperti Steffi ya, dan suaminya ya, udah masuk, berarti udah musim yang baru, di dalam sebuah pernikahan ya, di dalam membangun kehidupan keluarga. Nanti setelah itu ada anak lagi seperti Kak Ici gitu kan ya, dikaruniai 2 anak gitu kan, musim yang baru lagi. Jadi bersyukur ya. Bersyukur buat setiap hal yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Ya memang kadang-kadang manusia ini agak lain ya. Masih sendiri pengen menikah ya. Begitu punya pasangan gitu disia-siakan gitu kan. Kemudian berdoa rindu Tuhan berikan aku anak. Dikasih anak kok merasa kok berat ya punya anak ya. Mungkin Tuhan juga bisa ngomong gitu ya. Lu maunya apa gitu ya. Belum punya pasangan, dikasih pasangan, menikah. Belum dapat anak, dikasih anak gitu kan. Tapi saya percaya kita melihat musim kehidupan ini dengan ucapan syukur, amin. Bahwa itu semua anugerah dan kasih Tuhan yang luar biasa. Dan Maria harus menjalani itu semua. Dia harus rilis, dia harus melepaskan Yesus di dalam pelayanan. Bahkan yang terakhir ya, bagi seorang ibu. Ya. Ada ibu-ibu di tempat ini ya, bayangkan kita besarin anak, terus dengan mata kepala kita sendiri, kita lihat anak kita masuk ke sebuah pengadilan, kemudian mengalami fitnaan. Apa yang dia perbuat, kemudian dikatakan dia yang perbuat gitu. Dimunculkan saksi-saksi palsu gitu kan pada waktu itu. Untuk apa? Untuk biar Yesus salah, supaya ada hukuman bagi dia. Dia jalani itu semua. Ya. Dia disiksa. Dia menderita luar biasa. Ya, saya percaya hati seorang ibu, kita kemarin juga ada lihat gitu kan, kejadian di daerah Malang ya, bagaimana seorang babysitter ya, anak ditinggal 2 hari ya, akhirnya dipukul lah katanya pakai buku ya, sampai mata anak tersebut luka. Ya. Kita aja sebagai orang tua ngelihat itu, waduh, pengen gimana gitu ya. Maria pun juga menyaksikan Yesus. Bisa aja Maria ya tersulut emosinya gitu sebagai seorang mama.
pukul lagi tuh kan pegawai kepala pasukan-pasukan ya Romawi gitu yang menyiksa. Ini anak saya, lepaskan dia. Bisa aja, sangat bisa. Ya. Bisa aja dia lawan semuanya itu. Ini anak saya, kenapa kalian pukul anak saya? Kenapa kalian siksa anak saya? Kenapa kalian salibkan anak saya? Tapi Maria luar biasa. Dia tahu ini bagian daripada kehendak Bapa di sorga. Yesus harus jalani penderitaan itu dan disalibkan ya, untuk menebus dosa umat manusia. Demikian juga saya percaya ketika kita menjalani visi Tuhan ya, kehendak Tuhan pasti tidak mudah ya. Saudara mungkin berdoa, Tuhan berikan aku pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan. Tapi di pekerjaan saudara dianiaya, ditekan luar biasa ya. Saya percaya Tuhan berikan kita kekuatan, amin, di dalam menghadapi setiap masalah. Masuk di dalam pernikahan juga alami seperti itu. Saya percaya ada lihatlah bahwa ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan bagi kita. Amin. Untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Ya. Saya nggak tahu, mungkin ada juga yang sedang frustasi juga dengan hidup saat ini. Tuhan kok seperti ini Tuhan. Tapi saya mau katakan ya, biarlah kita percaya bahwa Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Dan Dia memberikan kekuatan bagi kita. Arti kehadiran-Mu. Kita menaikkan pujian ini, jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Kadang-kadang kita gak mengerti teman-teman, tetapi ketika engkau datang di hadapan Tuhan, engkau berdoa, engkau masuk ke kamar-Mu, engkau curhat dengan Tuhan, saya percaya Roh Kudus yang ada di dalam diri kita berkata, kuatlah anakku, aku tidak meninggalkan engkau, aku bersamamu. Apa yang kau alami ini, aku tahu, aku turut juga merasakannya, dan aku akan membuat kebaikan lewat ini semua. Karena itulah arti kehadiran daripada Tuhan. Saudara percaya Tuhan hadir dalam hidup saudara? Amin. Ya. Apapun struggle-mu, percaya Dia sedang bekerja. Mungkin kayaknya bertubi-tubi tantangan luar biasa. Mau sebesar apapun juga tantangan di hidupmu, ketika engkau berkata arti kehadiran-Mu Tuhan, itu cukup bagiku. Engkau diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk menghadapi setiap masalah, tantangan apapun juga di hadapanmu. Saya lewati seluruh tantangan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan saya. Saya pernah ada di situasi ya, di mana Tuhan berkata, bekerjalah dengan orang yang tidak menyukaimu. Itu enggak mudah teman-teman ya. Kadang-kadang kita pengen bekerja sama dengan orang yang enak diajak kerja sama dengan kita. Tapi kita tahu dia benci kita, dia tusuk kita dari belakang. Tapi Tuhan katakan, bekerjalah dengan dia anakku. Mudah enggak? Enggak mudah. Saya belajar mematikan keinginan daging saya. Saya tahu ini musim di mana saya harus bekerja di musim yang baru. Oleh kekuatan Tuhan,
saya tetap do the best, saya tetap baik dengan dia. Ada istilah belajar berenang dengan hiu. Ya, karena dunia ini seperti lautan lepas, banyak hiunya ya. Terkadang hiunya pengen gigi Magda, terkadang hiunya pengen gigi Ici gitu kan. Pengen gigi Kristi dan semuanya. Saya sampaikan kepada kakak saya, dia bilang, oh kalau saya ambil pistol gitu kan. Saya senapan tuh ya, biar langsung mati tuh hiu tersebut. Tapi Tuhan katakan, jangan ambil senapanmu, jangan ambil pistolmu. Belajarlah berenang bersama dengan dia. Dan saya belajar untuk bekerja sama. Dan saya melihat waktu Tuhan yang indah. Ya. Ternyata Tuhan tahu juga ya. Tuhan tahu. Waktu Tuhan yang indah, akhirnya saya lewati musim tersebut. Ya. Support orang, Supratman. Ya. Bantu orang, tolong dia. Oke, waktunya tolong orang, waktunya bantu orang. Waktunya bangun bersama-sama. Saya bangun bersama-sama. Karena musimnya masih musim membantu, bekerja sama. Tapi ketika musim itu pun juga berganti. Ini waktunya engkau harus jalan bersama dengan aku, Supratman. Membangun sebuah ministry, membangun sebuah pelayanan. Saya pun juga belajar juga untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Dan saya melihat saya tidak sendiri. Saya bersyukur dikirimkan teman-teman yang sampai hari ini tetap melayani bersama. Ada Titi, ada Kristi, ada Ici dan semuanya ya. Ada yang dari Kelapa Gading sampai ke sini. Nggak tahu lagi nanti kalau Tuhan bawa ke Amerika, pokoknya siap lah ya. Satu tim kita ya. Haleluya, puji Tuhan ya. Mungkin kita ya penerbangan aja kan terus balik lagi ya. Kecuali mau tinggal di sana ya. Tapi kembali lagi saya melihat ya. Di dalam setiap vision ada provision daripada Tuhan. Amin. Saudara mau bisnis, usaha, mungkin modal enggak ada, Tuhan bisa kirimkan. Rekan-rekan bisnis mungkin dia berkata, lu punya waktu ya, gua punya modal, lu modalin gua ya, kita sama-sama ya, kita atur ya, bagi keuntungan dan semuanya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Mungkin waduh gimana nih, kiriman dari kampung, dari daerah belum datang nih. Buat yang lagi kuliah di kota ini ya, percayalah Tuhan tidak pernah ya terlambat untuk menolong setiap kita anak-anaknya. Jadi kita melihat Maria, Ibu Yesus. Dia lihat anaknya menderita. Bahkan dia pun juga lihat anaknya bangkit dari antara orang mati. Berarti karakter Maria ini luar biasa. Dia setia menjalankan visi Tuhan tersebut. Dan dia melihat visi tersebut menjadi kenyataan. Sedih anaknya mati. Ternyata Yesus bangkit, amin. Dari antara orang mati. Dia pikir waduh anakku udah mati, udah hilang gitu kan. Ternyata anaknya hidup. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mungkin kita melihat waduh orang udah hancurin gua nih. Mungkin udah mati nih usaha gua, pekerjaan gua, ya, karir gua. Orang boleh matiin. Tapi kalau ada Tuhan di dalam kehidupan kita, Tuhan sanggup bangkitkan kembali sesuatu yang dimatikan oleh orang. Bahkan mungkin ada sesuatu mungkin yang dicuri oleh orang. Mungkin pacar kita disalib oleh teman kita sendiri. Tuhan sanggup pun juga kirimkan kembali ya pasangan hidup yang daripada Tuhan. Amin. Yang kedua ya, teladan daripada murid sejati ya, yaitu ada murid yang memiliki nilai sikap hati tetap mengasihi Yesus. Ya. Yang pertama tadi setia dengan visi Tuhan. Yang kedua ya, ciri murid Yesus yang sejati itu dia tetap mengasihi Yesus. Ya. Kita hanya bisa mengasihi Yesus kalau kita sudah mengalami kasih-Nya. Amin. Kita hanya bisa mengasihi Yesus kalau kita sudah mengalami kasih-Nya. Yesus tidak pernah memaksa kita untuk mengasihi Dia. Ya. Tetapi Yesus yang terlebih dahulu justru mengasihi kita. Dan saya percaya juga teman-teman yang melayani ya, kita boleh ada di tempat ini karena kita terlebih dahulu dikasihi oleh Tuhan Yesus. Amin. Sehingga karena kasih Yesus itu kita boleh ada hari ini, kita boleh bela-belain gitu kan. Mungkin ada juga yang sudah dari pagi juga ya, berangkat subuh harus latihan di gereja yang lain, kemudian sore lagi.
Tapi saya percaya karena motivasi, dorongan daripada kasih Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, kita melihat di dalam Alkitab ternyata ada seorang murid juga. Bukan 12 murid Yesus, bukan 11 murid Yesus, ternyata yang lain. Lukas 8 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Kita lihat siapakah orang itu, ya. Dan orang itu juga ada di tempat ini juga namanya. Haleluya. Lukas 8 ayat 1 sampai 2. Sama-sama kita baca. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari apa? Roh-roh jahat atau berbagai penyakit. Yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Siapakah namanya? Maria Magdalena. Kanaldi jelas suaranya. Maria Magdalena yang dilepaskan dari apa Kanaldi? 7 roh jahat. 7 angka sempurna. Berarti sempurnalah ikatan dan pekerjaan roh jahat terhadap Maria Magdalena ini. Saya enggak tahu Maria Magdalena yang di sini bagaimana. 10 ya. Lebih banyak ya roh jahatnya ya. Tapi kita belajar apa nih dari Maria Magdalena ya? Ketika dia dilepaskan daripada 7 roh jahat, dipulihkan oleh pelayanan Yesus. Dia mengalami kasih dan zaman Yesus. Dia ambil keputusan, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Dia yang tadinya diikat, dikuasai oleh roh jahat. Perbuatannya semata-mata yang jahat. Mungkin ada sakit penyakit juga yang lain diderita. Tetapi dia mengalami kasih daripada Tuhan Yesus. Dia dilepaskan, dia dipulihkan oleh Yesus. Dan dia ambil keputusan, saya mau mengasihi Yesus. Bagaimana caranya mengasihi Yesus? Dia ikuti Yesus. Dan dia support pelayanan Yesus. Ya. Kalau kita baca seterusnya ya, perempuan-perempuan itu pun juga melayani Yesus dengan apa? Harta mereka. Banyak orang hanya sampai dia terima Yesus, dia alami kebaikan Yesus. Kemudian setelah itu Tuhan sudah gitu kan. Yang penting saya sudah terima kasih-Mu, Engkau sudah pulihkan aku, Engkau sudah lepaskan aku. Bye-bye Tuhan Yesus gitu kan. Saya mau jalan sesuai dengan jalannya saya. Tapi Maria Magdalena beda. Katakan kiri kanan, kamu harus beda. Ya. Memang beda ya. Kalau orang lain ya hanya terima keselamatan, terima pemulihan, terima kesembuhan, setelah dia terima udah selesai. Dia perlakukan Yesus seperti dokter. Ada yang tiap hari ke dokter atau mau tinggal di rumah dokter? Enggak ada ya, hanya sakit aja ke rumah sakit ya. Ada yang baru juga dirawat juga di rumah sakit ya. Pasti enggak mau gitu kan, tinggal sebulan, 2 bulan, bertahun-tahun, saya mau di sini aja deh gitu kan. Kita kepada Tuhan, amin. Dia adalah Bapa kita. Tuhan mau kita senantiasa ada di dalam persekutuan dengan Dia. Dan Maria Magdalena, dia mengikuti pelayanan Yesus. Dia hadir pun juga ketika Yesus disidang. Yesus menderita, dia hadir. Yesus disalib, Maria Magdalena hadir. Yesus diturunkan dari salib, kemudian dikuburkan, hadir nggak Maria Magdalena? Hadir. Besoknya, hari ketiga, ya, dia kekubur saking kasihnya dan cintanya kepada Yesus. Dia kekubur Yesus. Dan Maria Magdalena adalah wanita yang pertama yang melihat Yesus bangkit dari antara orang mati. Kasihnya kepada Yesus luar biasa. Inilah yang juga Tuhan mau ya di dalam kehidupan kita. Biarlah kita mengasihi Yesus, mencintai Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Jangan lupa kebaikan Tuhan. Jangan lupa kasih Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Sekali
Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Yuk teman-teman sekali Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Godaan luar biasa di dunia ini. Ya. Ada orang karena harta akhirnya meninggalkan Yesus. Dia lihat, wah ini bukan orang Kristen tapi hartanya banyak. Akhirnya dia meninggalkan Yesus demi harta tersebut. Bahkan juga ada juga ditawarin juga jabatan. Mau nggak naik jabatan, tapi harus meninggalkan Yesus. Biarlah setiap kita di tempat ini sebagai anak-anak Tuhan, sekali Yesus, tetapi Yesus untuk selama-lamanya. Amin. Dan kita melihat iman dan kepercayaan dan pengharapan daripada Maria Magdalena itu tidak mengecewakan. Mungkin di dalam hati si Maria ya, berkata, saya aja 7 setan lepas gitu kan. 7 roh jahat lepas. Saya yakin nih, Yesus pasti akan bangkit. Memang gak dicatat ya. Ada harapan, ada iman, ada kepercayaan daripada Maria Magdalena. Dan ternyata iman, kepercayaan, dan harapan daripada Maria Magdalena tidak mengecewakan. Amin. Dia lihat Yesus hidup. Biarlah di hati daripada Bapak, Ibu, dan teman-teman semua di tempat ini, harapan kita tidak akan hilang sekali Yesus, tetap Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Mau tantangan, masalah ada menghantam kita, tapi yang kita tahu, Dia Immanuel, Dia bersama-sama dengan kita. Dia tidak jauh, Dia bukan ada di sorga sana, tapi Dia ada di hati kita. Amin. Dia bersama-sama dengan kita. Dan yang terakhir, ya, ciri murid Yesus yang sejati, ya, hidup melayani. Katakan hidup melayani. Ya, hidup melayani. Markus 15 ayat 43 sampai dengan ayat 46. Markus 15 ayat 43 sampai ayat 46. Kita baca sama-sama firman Tuhan ini 2, 3. Karena itu Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya, apakah Yesus sudah mati? Sesudah didengarnya keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf. Yusuf pun membeli kain lenan, kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengapaninya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Ya, kita melihat di sini Yusuf dari Arimatea. Ya, ternyata dia juga adalah murid Yesus. Selain murid Yesus yang inti 12, kita tahu Yesus kan mengajar berkeliling ya dari desa ke desa. Ternyata orang banyak dengar. Ternyata Yusuf orang Arimatea, dia ternyata percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat. Dan kita melihat ya, Yusuf dari Arimatea ini ya, profilnya apa? Dia orang kaya. Katakan orang kaya. Ya. Orang berpengaruh. Orang terkenal, orang terpandang, tetapi yang luar biasa daripada Yusuf daripada Arimatea ini ya, dia luar biasa, dia tidak tinggal di dalam kenyamanan.
Katakan kiri kanan, jangan mau tinggal di dalam kenyamanan. Ya. Kaya nggak masalah, oke, ya. Punya jabatan oke. Tetapi jangan sampai ya, belas kasihan kita, ya, kebenaran yang ada di dalam diri kita terbelenggu oleh hanya karena ya, harta, nama besar kita, pengaruh kita. Tetapi mari sebagai murid Kristus sejati, layanilah Tuhan. Amin. Dan Yusuf dari Arimatea ini luar biasa. Dia punya pengaruh, dia punya kedudukan, dia menghadap ke Pilatus. Saya minta mayat Yesus. Kalau kita pakai pemikiran kita, Yesus pada waktu itu adalah orang yang dijatuhi hukuman mati. Semua orang pasti benci Yesus. Dan berarti kalau Yusuf dari Arimatea mau minta mayat Yesus, berarti sama dengan dia adalah pengikut Yesus, orang-orangnya Yesus, berbahaya. Bisa aja dia akan dicoret ya dari majelis tinggi pada waktu itu. Bisa aja juga orang akan mencemooh dia, meninggalkan dia, sudah nggak menjadi populer lagi, bisa aja. Tetapi kita melihat karena kasihnya kepada Tuhan Yesus, dia layani Yesus. Dia minta mayat Yesus dan dia kafani mayat Yesus. Dia bersihkan, dia kafani, kemudian dia taruh di mana? Kubur yang lama apa baru? Kubur yang baru. Dia berikan yang the best dari properti yang dia miliki. Dia taruh di situ mayat Yesus. Dia melayani Yesus dengan pengaruh yang dia miliki. Dia punya akses ke Pilatus, dia pakai akses itu untuk ketemu Pilatus dan minta mayat Yesus. Dia punya kekayaan, dia punya properti, dia punya kubur. Dia pakai kuburnya untuk menguburkan Yesus. Artinya apa? Bagi setiap kita di tempat ini, potensi kita pakai itu untuk melayani Tuhan. Amin. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman juga ya. Imam musik, potensi kalian pakai untuk kemuliaan nama Tuhan seperti Yusuf dari Arimatea. Ada bagian Yusuf dia minta mayat Yesus dan dia kuburkan. Ada bagian kita yang Tuhan taruh di dalam diri kita, kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Kanaldi ini juga multi talent juga ya. Terima kasih Kanaldi ya. Nolong kita di sini pelayanan ya. Bahkan sampai juga fotoin kita juga ya. Sesuatu yang luar, kalau memang ada ya. Kalau hatinya bukan hati Yesus ya. Langsung kalkulasi pasti muncul gitu kan. Di luaran sana bayar berapa gua gitu kan. Sekali jepret sekian gitu kan. Pak Supratman sekian, ini saya sudah sekian jepret berarti selama ini sudah sekian. Kalau kita mengasihi Yesus ya, kalkulasi itu sudah dibuang semuanya. Ini untuk kingdom of God. Ini untuk kerajaan Allah. Amin. Ini untuk Tuhan bagi kemuliaan. Kita berikan apa yang kita bisa, kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kak Bobby juga terima kasih ya, yang sudah sorot saya di sini ya. Semuanya juga Joel dan semua teman-teman juga yang, dan semuanya gitu kan. Tuhan sedang berikan kepercayaan buat kita di gereja ini. Dan saya bersyukur dan berterima kasih buat teman-teman semua juga yang mendoakan juga ya buat gereja ini. Terima kasih yang sudah hadir juga ya. Terima kasih juga buat kehadirannya di tempat ini. Mari saya mau sampaikan, pakai apa yang Tuhan berikan buat kita untuk kerajaannya, untuk melayani Dia. Ya. Saudara punya talenta apa? Kita ini masih perintisan juga. Pakai itu ya, yang punya suara bagus daftarkan diri ke KIC. KIC suara saya boleh juga gitu kan, saya mau pakai bukan hanya di rumah aja tapi di sini juga untuk memuliakan. Daftarkan diri ya, bisa main musik daftarkan yang ada Kak Dodo di depan gitu kan. Kak Dodo saya juga bisa, daftarkan. Bisa kameramen juga silakan daftarkan diri ya. Asyir dan yang lain-lain punya hati buat anak, ngajar anak, pakai itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Istri saya ketika di Kelapa Gading ya, karena ada anak-anak juga yang datang, akhirnya dia mengekspand dirinya gitu kan, untuk turun melayani anak-anak. Jadi mohon maaf, bukan berarti saya nggak punya istri, selama ibadah nggak ada di sini, karena istri saya menjaga dan mengajar anak-anak di sekolah minggu. Ya, dia melayani anak-anak. Kita belum punya guru anak-anak ya, kita harus layani anak-anak juga ya. Jadi anak-anak kita pun juga dilayani di sana. Apa yang kita bisa buat ya untuk kerajaan Allah, untuk melayani Tuhan, kita pakai semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh
Yusuf dari Arimatea. Orang-orang yang bukan murid utama daripada Yesus, tetapi demonstrasi kasih, iman, dan kesetiaan mereka luar biasa. Sore hari ini saya mengundang teman-teman imam musik. Sore hari ini kita belajar dari 3 pribadi ini ya, bagaimana mereka punya hati yang luar biasa untuk melayani Tuhan. Saya simpulkan kembali 3 ciri murid Yesus. Biar yang pertama, kita setia menjalankan visi yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Yang kedua, tetaplah mengasihi Tuhan seperti Maria Magdalena. Dan yang ketiga, mari hidup melayani Yesus ya, seperti Yusuf daripada Arimatea. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mengiringmu seumur hidupku masuk dalam rencanamu Bapa yang luar biasa. Mengiringmu seumur hidupku masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku kuserahkan padamu, kuserahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Roti dan anggur sudah dibagikan bagi Bapak Ibu semuanya. Mari kita ambil roti di tangan kanan kita dan kita angkat tinggi-tinggi. Bagi yang belum menerima perjamuan bisa minta ya, bisa diberikan. Kalau masih ada yang belum, mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat tubuh-Mu ya Tuhan, yang dipecah-pecahkan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa buat kasih dan cinta-Mu. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Katakan amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari angkat pujian tadi, mengiringmu seumur hidupku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kehendakku ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa buat setiap kami yang hadir sore hari ini ya Tuhan. Biar Engkau temukan kesetiaan di dalam menjalani visi panggilan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau berikan kekuatan ya Tuhan. Kau berikan kemampuan kepada setiap kami. Dan aku patahkan segala intimidasi daripada iblis. Aku patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang melumpuhkan semangat dan pikiran daripada setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pikiran Kristus, perasaan Kristus, kehendak Kristus itu memenuhi kami, menguatkan kami, menjalankan visi yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih, biarlah hati yang mengasihi Tuhan seperti Maria Magdalena mengiring Yesus seumur hidup kami. Dan melihat bahwa Tuhan yang kami sembah itu hidup, itu nyata. Biar hari-hari ini kami boleh melihat ya Tuhan kedahsyatan kebesaran-Mu. Bapa, kalau Tuhan berkati kami berlimpah, Tuhan berikan kami skill, talenta, biarlah kami pakai itu untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapakku, berdoa banyak talenta-talenta potensi yang luar biasa di tempat ini. Biarlah di akhir zaman ini itu dipakai menjadi senjata bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, aku melepaskan mereka ya Tuhan. Ketika mereka ada di marketplace, di dunia kerja, di dunia usaha, mereka berdampak ya Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Demikian juga ibu rumah tangga, di rumah mereka, mereka juga berdampak. Mereka membesarkan anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat hari ini. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan hari ini, amin. Biar kiranya firman Tuhan yang diberikan buat kita bisa bertumbuh, berbuah, bahkan kita bisa menjadi pelaku dari firman Tuhan, amin. Dan saatnya, waktunya kita memberi. Dan sebelum kita memberikan persembahan, kita satukan hati kita berdoa. Bapak, kami ucap syukur Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus yang terlebih dahulu memberkati kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami ingin memberkati pekerjaan pelayanan-Mu Tuhan, lewat persembahan kami Tuhan. Kamu berkati setiap tangan yang memberi Tuhan, biar persembahan ini Tuhan boleh menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap memberi, katakan amin. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasa-Nya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasa-Nya tak berubah. Dulu,
Tuhan, kita akan mendengarkan pengumuman. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Boleh angkat tangan yang baru pertama kali hadir. Boleh bangkit berdiri dan berikan salam ya buat teman-teman kita ya. Silakan. Silakan berikan salam teman-teman, kita sambut ya buat teman-teman kita yang baru pertama kali hadir ya. Puji Tuhan ya. Selamat datang ya, selamat datang ya. Puji Tuhan, kita keluarga di dalam Tuhan Yesus Kristus di tempat ini ya. Haleluya ya. Kanaldi ini luar biasa ya. Teladan ya, teladan. Hati Tuhan Yesus, puji Tuhan ya. Kemudian yang kedua, minggu depan kita akan dilayani oleh Pastor Andreas Ferianto ya. Dulu saya juga ada komunitas juga, undang dia udah lama sekali, dan saya melihat dia juga sering di podcast juga ya. Yang tadi saya sempat bahas juga Kristen progresif ya. Minggu depan beliau akan menyampaikan hal tersebut ya. Ajak teman-teman ya untuk boleh hadir bersama-sama. Andreas Ferianto akan mengajar kita, dan kedepannya akan banyak teman-teman saya akan sharing di tempat ini ya. Kita kasih yang muda-muda lah ya, untuk mereka buka wawasan juga kepada setiap kita, untuk mereka impartasi ya. Masih banyak teman-teman kita yang akan datang untuk memberkati kita di tempat ini ya. Ada Yeri Patina Sarani juga ya, ada Regue Lewi juga akan melayani di tempat ini. Oleh sebab itu mari ya, ajak teman-teman muda yang lain ya. Apalagi yang banyak pertanyaan ya, yang galau-galau, ajaklah ke tempat ini ya, untuk mereka bisa dengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan. Kemudian next selanjutnya doa pagi ya. Ini Kak Ici luar biasa ya, hadir tiap pagi. Kita percaya Maria Magdalena juga murid Yesus akan hadir juga tiap pagi ya. Naldi juga ya, boleh hadir tiap pagi ya. Hanya buka handphone aja ya, jam 5 sampai 5.30 ya. Tidak perlu buka kamera ya. Haleluya. Kalau buka kamera bisa lihat Ici ya. Jam 5 pagi ya, kita memuji menyembah Tuhan, ada firman Tuhan. Setelah itu teman-teman mau mandi, mau berangkat ke kantor, siapin semuanya, silakan ya. Jadi hari Senin sampai Sabtu. Terus besok libur tetap ada ya, karena Tuhan tetap ada juga ya. Jadi doanya juga tetap ada. Haleluya. Puji Tuhan. Nanti Stevie juga kalau mau sharing boleh juga ya. Kita Dodo juga ya, kalau mau sharing firman juga boleh juga. Dari kita untuk kita. Oke. Kemudian selanjutnya puji Tuhan, hari Rabu kemarin ya, New Life Community resmi terdaftar sebagai gereja. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus ya. Jadi hari Rabu kemarin saya sudah ke sana, sudah terima suratnya, sudah diregister ya, sudah didoakan juga. Terima kasih buat dukungan dari teman-teman semua ya. Ini rumah kita bersama, ini gereja kita bersama, Yesus yang ditinggikan dan dimuliakan di tempat ini. Kemudian yang terakhir, ya, yang rindu untuk ke tanah perjanjian ya, tanggal 23 Juni sampai 5 Juli liburan sekolah. Berlibur ke Mesir, ke Israel, ke Yordania dan Palestina. Ngeri kali ya, agak lain juga ya, orang lagi perang di sana ya. Tetapi kita tidak pergi berperang ke sana ya. Kita nggak memasuki daerah konflik ya. Kita pergi ke tempat yang tidak ada perangnya ya. Jadi yang rindu untuk berangkat bisa bersama-sama dengan saya. Mungkin saudara berkata kayaknya tahun ini belum bisa, tahun depan ya, nabung lagi ya, perbanyak investasinya. Haleluya ya. Kemudian tahun depan bisa berangkat lagi. Next selanjutnya ya, yang rindu untuk memberikan persembahan ya, perpuluhan diakonia, ucapan syukur, dapat transfer ke rekening yang ada di depan ya. Nanti segera akan berubah ini karena masih nama saya ya, supaya nama gereja ya akan berproses juga. Semoga selesai lebaran ini bisa langsung dibuat ya. Selanjutnya terakhir ya, pelayanan jemaat bisa menghubungi juga nomor telepon yang ada ya. Saudara yang rindu didoakan ya, konseling dan sebagainya, silakan hubungi nomor ini. Dan kami juga sistem kami di gereja ini, kalau saudara ada mungkin rindu untuk konseling gitu kan, ada yang pengen curhat, kami akan hubungi saudara, siapkan waktu gitu. Misalnya Kak Ici sama suami pengen ketemu gitu kan. Oke, Kak Ici hari Minggu selesai ibadah, kita ketemuan di mana? Seperti itu ya. Supaya benar-benar tergembalakan. Misalnya Kak Dodo lagi galau, oke, kita atur, Pak saya bisanya Sabtu siang lunch, oke juga gitu kan. Kak Kristi misalnya, oh saya Sabtu sore, oke, kita atur semuanya ya. Supaya bisa digembalakan dengan baik. Nah, ceritanya kalau sudah 1000 gimana gitu ya? Tentu ada timnya ya.
mumpung masih kecil gini ya, kita masih bisa direct langsung. Terakhir, ya setelah ibadah, Bapak Ibu Saudara, teman-teman semua, kita ada lounge, kita bisa ngopi di situ, minum teh dan snack. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menutup ibadah kita sore hari ini. Saudara diberkati Tuhan, amin. Haleluya, kita berdoa. Bapa, terima kasih kami boleh beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Kami percaya Tuhan memberkati kehidupan kami berlimpah-limpah dengan segala kebaikan-Mu. Apa yang kami kerjakan, kami usahakan, Tuhan buat berhasil. Baik yang sekolah, baik yang kuliah, bekerja, ibu rumah tangga, semuanya di dalam berkat Tuhan. Terlebih sepanjang minggu ini Tuhan, di masa liburan, kami berdoa baik yang sedang berlibur, yang akan berlibur, Tuhan juga memberkati ya Tuhan. Dimanapun kami berada, biar kami boleh menikmati kasih Tuhan dan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Jika sebentar kami akan kembali, kami akan terima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat tangan kita. Terimalah berkat anugerah, kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan manis dengan Roh Kudus memberkati kita semua. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan yang permai. Setiap kita yang terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.